Halo semuanya. Halo, apa kabar? General reading ya. Ini pembacaan general energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Bisa vice versa, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kita lihat prediksi 7 hari ke depan dari tanggal 13 Januari sampai 19 Januari 2025 ya. 7 hari ke depan 13 Januari sampai 19 Januari 2025. Oke. Aku ngelihat ya, 7 hari ke depan sepertinya kamu ini nggak boleh menunda-nunda ya. Tidak boleh menunda-nunda melakukan hal yang berguna. Tidak boleh menunda-nunda hal-hal yang positif ya. Jadi kalau kamu rasa ada yang positif, ada yang bagus, baik, bermanfaat, bergeraklah, cepetlah ya. Jangan ditunda-tunda. Gitu. Oke. Sekarang adalah waktunya ya. Waktu yang tepat untuk memulai pergerakan, memulai tindakan ya. Pelan-pelan gak apa-apa, tapi pasti gitu. Oke. Dan aku lihat ya, perlu juga bagi kamu merawat dirimu, merawat kesehatanmu. Ini ada beberapa kita harus memperhatikan serius ya tentang kesehatan. Ada beberapa harus memperhatikan gitu, kondisi kita, fisik kita, mental kita bagus atau enggak. Kalau ngerasa butuh istirahat, istirahat. Kalau ngerasa badan nggak enak, istirahat ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih bergerak maju, terus berusaha kerja keras, tapi lihat juga fisikmu, lihat mentalmu. Kalau tidak baik-baik aja, dirawat dulu lah ya, istirahat dulu lah, itu nggak apa-apa. Oke, kemudian aku lihat ini beberapa orang akan terdorong ya untuk mendekati kamu. Beberapa orang akan terdorong untuk menyayangimu, peduli sama kamu, dan ada nanti beberapa orang mau support, mau mendukung, dan mau menolong kamu jika kamu butuh gitu. Iya nih, beberapa akan berinteraksi sama kamu, beberapa akan mendekatimu, beberapa akan komunikasi denganmu, akan mempedulikanmu, membantumu, mendukungmu gitu. Jadi ini bagus sih. Ya, sekalipun kita pengen mandiri, kita pengennya independen ya. Tapi ternyata nanti ada menawarkan bantuan atau ya bisa menolong kamu. Oke? Wih, bagus ya. Ini kalian ya, kalau kamu berbuat baik, kalau kamu selama ini sabar, penyayang, baik, tabah, pengertian, kamu akan dapat sesuatu nanti 7 hari ke depan ya.
Sepertinya 7 hari ke depan akan ada hadiah, akan ada berita bahagia ini. Akan bikin kamu happy, akan bikin kamu gembira. Kayaknya ada nanti seseorang atau beberapa orang akan memberikan sesuatu sama kamu. Ada nanti menawarkan sesuatu. Kayak, kamu mau nggak ini? Kamu mau nggak itu? Ini buat kamu, itu buat kamu. Nah, kayak gitu. Ada nanti menawarkan sesuatu untuk dirimu, ya kamu akan bahagia gitu. Kayak apa ya? Akhirnya dia tuh peka. Akhirnya mereka itu peka, ya. Karena aku ngerasa kamu ini apa ya? Banyak memendam udah lama. Ada beberapa sudah diamnya lama. Ya akhirnya mereka peka. Akhirnya dia peka sama perasaanmu. Akhirnya dia peka gitu, mau apa, mau gimana. Nanti ada gitu ya, kayak peka aja dengan perasaanmu, bersimpati, berempati sama kamu dan berinisiatif gitu tanpa kamu minta. Wah, ya itu. Jadi nanti ada tiba-tiba perhatian duluan, ada nanti tiba-tiba datang duluan, komunikasi duluan, ada nanti kayak gitu. Entah itu bagian dari keluargamu, teman, atau seseorang itu, ada nanti inisiatif duluan. Oke? Aku ngerasa ini ada juga ya, ada juga kita sedang mencari jawaban, sedang mencari petunjuk, sedang butuh pencerahan atau titik terang. Ya kamu akan mendapatkannya 7 hari ke depan. Jadi 7 hari ke depan ada nanti berita, ada nanti kepastian gitu. Oh akhirnya terjawab doaku. Oh akhirnya ketahuan nih petunjuknya. Kutemukan jawabannya. Nah ada gitu 7 hari ke depan. Jadi kamu nggak akan bingung lagi, nggak akan bimbang gitu. Wih bagus ya. Terus 7 hari ke depan nanti ketahuan mereka itu kepo sama kamu ya. 7 hari ke depan akan ketahuan di keluargamu itu ada sering stalking kamu, ada sering kepoin kamu. Di pertemanan, termasuk masa lalu, masa sekarang, ada tuh sering memantau kamu. Nanti ketahuan, gitu. Oke. Kamu ini dirindukan loh. Kamu dirindukan. Kamu tuh dikangenin. Entah kamu sadar atau tidak, ya. Jadi nanti ada pertanda kamu itu dirindukan. Nanti ada pertanda kamu dikangenin. Pertanda dikangenin apa? Misalnya tiba-tiba seseorang ada di pikiranmu. Tiba-tiba seseorang ada di intuisimu. Tiba-tiba seseorang ada dalam lamunanmu. Atau tiba-tiba nanti seseorang ada di mimpi. Atau tiba-tiba nanti seseorang ya terasa gitu energinya sama kamu. Atau tiba-tiba bersin. Tiba-tiba apa ya? Ya tiba-tiba ngerasain sesuatu gitu. Tiba-tiba mata kamu kedutan, tiba-tiba matamu kenapa, tiba-tiba pusing nggak jelas atau apa, nanti ada pertanda gitu. Nanti ada pertanda energi mereka bisa kamu rasakan gitu. Jadi kamu ini kayak empat lah. Kamu empat itu menangkap atau menyerap energi orang. Kamu itu empat yang artinya menyerap energi orang-orang, menerima energi orang-orang. Jadi orang-orang mikirin kamu, terasa di kamu. Orang-orang kangen sama kamu, terasa di kamu. Orang-orang membicarakanmu, terasa di kamu. Karena kamu empat, kamu menyerap energi mereka. Jadi ketahuan sih mereka itu kangen, mereka rindu, atau mereka membicarakanmu ya. Ya ada gitu. Oke. Kemudian aku lihat ya 7 hari ke depan.
Walaupun kamu ini diam ya, tapi energimu bekerja ini. Walaupun kamu diam, energimu aktif, energimu bekerja. Kayak apa ya? Dalam diam, kamu menangkap energi orang-orang. Dalam diam, kamu membaca situasi, membaca keadaan, membaca karakter orang. Bahkan dalam diam, kamu dapat petunjuk lewat intuisi. Dalam diam, ya kamu berdoa, manifest, afirmasi gitu. Dalam diam, kamu bisa mendoakan sesuatu, manifest sesuatu jadi kenyataan. Itu sih 7 hari ke depan. Terus 7 hari ke depan, walaupun kamu diam, ini semesta berpihak sama kamu. Karena banyak kebaikan yang kamu tanam selama ini, ya. Jadi ada kalian diam-diam nih, kayak aku tahu aku dipermainkan ya. Aku tahu aku dimanipulasi. Aku tahu aku dimanfaatkan. Aku tahu aku disepelekan gitu. Tapi aku diam aja. Ya udah, biarin Tuhan yang balas, biarkan semesta yang balas. Terjadi itu. Semesta balas mereka. Tuhan balas kejahatan mereka. Karma terjadi sama mereka. Itu. Jadi kayak energimu aktif sih. Aku lihatnya. Ada kalian udah tersakiti, terzolimi, diam aja, cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan yang balas ya. Tuhan kasih karma ke mereka. Itu serem ya. Ngeri gimana gitu. Oke? 7 hari ke depan. Nah, kamu diberkati. Tuhan semesta ini berpihak sama kamu. Apalagi kalian kalau orang yang ikhlas ya. Kalau kamu orang yang ikhlas, sabar, pemaaf, udahlah, yang kamu minta pasti dijawab nanti. Yang kamu inginkan dijawab nanti, dikabulkan nanti. Contohnya minta keadilan, ya udah nanti dikasih tuh keadilan. Wih, luar biasa ya. Terus meskipun beberapa waktu kamu menarik diri, beberapa waktu kamu menutup diri, tapi kamu yang diberkati. Kamu yang diberkahi Tuhan, ya. Jadi dalam kesendirian kamu mencari jawaban. Dalam kesendirian kamu cari pencerahan. Kamu memperbaiki diri, memperbaiki kualitas hidupmu. Ya memang kelihatan kan kamu diberkati. Jadi artinya tidak apa-apa sejenak fokus ke diri sendiri. Nggak apa-apa sementara gitu. Ambil waktu, fokus ke dirimu. Tuhan memberkahi kamu gitu. Nah ini kan nggak apa-apa menepi dulu, menarik diri, agak-agak menyendiri, menutup diri, itu nggak apa-apa. Kalau kamu rasa dengan begitu fokus kerja, dengan begitu fokus sama tujuanmu, ya silakan, ya. Dan percayalah, orang-orang yang sayang sama kamu pasti mencarimu. Orang-orang yang benar-benar peduli pasti akan mencari. Itu. Jadi jangan takut kehilangan seseorang, jangan takut kehilangan mereka. Kalau mereka benar-benar sayang, mereka akan datang. Wih. Oke. Kita lihat ya. Aku lihat ini beberapa kita disarankan beraktivitas fisik ya, olahraga. Jangan lupa olahraga untuk sehat ya. Terus kalau ada berwisata ke alam-alam, terutama laut ya, ini harus berhati-hati ya. Kalau ada yang berwisata jalan-jalan ke daerah laut, perairan, ya hati-hati gitu, karena kan perairan itu kondisinya nggak stabil ya.
permukaan air laut, tingginya permukaan air laut itu kan nggak stabil. Jadi ya lebih berhati-hati sih. Terus hati-hati dalam keuangan ya. Jangan impulsif, jangan gegabah soal uang. Dikit-dikit ada uang, dikit-dikit pengeluaran ya. Jangan ya. Oke, terus ini beberapa kita bisa nanti bingung, bimbang. Misalnya bingung, bimbang ini kayak bertahan atau melepas ya. Coba pikirkan baik-baik. Sebenarnya bertahan atau melepas itu yang terbaik ya. Kalau dirasa bertahan sakit, melepas sulit, coba dibandingin. Mana lebih sakit? Lebih sakit bertahan atau lebih sakit melepas? Walaupun bertahan dan melepas sama-sama sakit nih, ya. Ya, coba bandingin sakitnya lebih parah apa. Sakit itu lebih parah saat bertahan atau melepas. Kalau bertahan itu sakitnya lebih parah, ya jangan bertahan, gitu. Oke. Aku lihat ya. 7 hari ke depan ya. Ini penting banget sih merawat diri. Merawat penampilan juga nggak apa-apa, ya. Mau merawat penampilan, merawat wajah, memperbaiki rambut, atau apalah, perbaiki penampilan silakan, nggak apa-apa. Kalau perbaiki penampilan, mood kita jadi bagus loh, gitu. Misalnya dandan atau ngapain gitu ya, mau pria wanita memperbaiki penampilan, kamu jadi percaya diri. Tuh. Oke. Ada nanti di antara kita, nanti banyak yang suka. Aku rasa gitu ya. Nanti kelihatan, nanti ketahuan. Ternyata ada beberapa orang ini suka sama kamu. Tuh. Aku ngerasa ini ya, nanti terlihat aja, nanti ketahuan. Sebenarnya beberapa orang tertarik sama kamu. Mau itu orang jauh, orang dekat, bahkan ada di keluarga ya. Ada di keluarga kayak saudara, sepupu, ipar, atau siapa. Ada juga di pertemanan yang kamu rasa nggak mungkin menyukaimu, tapi ada nih menyukaimu. Tuh. Tapi kenapa yang menyukai ini agak batasi diri? Ya karena kamu batasi diri, ya. Ini ada energi mirroring. Nah, mungkin bertanya-tanya nih, kalau mereka suka, kenapa nggak tunjukin? Kalau mereka sayang, kenapa nggak bilang, nggak menunjukkan gitu? Ya karena ada batasan ini. Seperti ya kalian ada menjaga jarak. Jadi kalau jaga jarak, ya boro-boro bilang suka. Komunikasi aja enggak gitu, ya kan? Itu sih. Tapi aku rasa ya, kamu akan temukan yang sefrekuensi sama kamu. Kamu akan temukan yang selevel sama kamu, ya. Jadi kalau ada orang sudah mengimbangi kamu, sudah memperbaiki diri, sudah jadi lebih baik, sudah bisa imbang sama kamu, mengimbangi kamu, itu akan bersatu sama dirimu. Nah ini, di antara kita akan ada kelancaran, akan ada kemudahan mendapatkan keberhasilan. Jadi sepertinya yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan 7 hari ke depan, ini bagus, ini akan berhasil, ya. Oke.
Iya, ada nanti kabar bahagia, ada nanti berita bagus ya, aku rasanya. Ya kamu akan senyum-senyum. Ih, akhirnya datang berita bagus itu. Aku jadi nggak tegang ya. Jadi nggak panik lagi. Iya, itu sih. Oke, 7 hari ke depan. Entah kenapa ya, nanti kamu akan senyum gitu. Ada nih kalian ya, kamu nggak bermaksud menghilang, kamu nggak bermaksud musuhan atau apa. Nah, saat kamu menyendiri, saat kamu menutup diri gitu, entah di rumah aja, nah itu ketahuan beberapa orang mencari kamu. Ya kamu jadi senyum-senyum sih, gitu. Misalnya kamu diam aja di rumah, nanti ada kabar si ini nyari kamu, si itu nyari kamu. Ya udah kamu senyum-senyum lah. Oke. Kemudian, wih, wih, wih. Aku lihat ya, seperti ada tingkah laku atau perbuatan yang ya kayak childish sih, seperti kekanak-kanakan. Contohnya ini ya, kita pengen lari dari semuanya. Kita pengen bersembunyi, pengen diam aja di rumah. Ya terlihat kayak anak kecil, terlihat childish ya. Tapi di situ bikin happy sebenarnya. Di situ bikin bahagia karena diam di rumah itu kan hemat energi, hemat tenaga, hemat biaya ya. Terus kalau diam di rumah kelihatan nanti siapa mau datang, siapa yang peduli gitu. Oke. Terus apapun kesakitanmu, kekecewaanmu, malaikat akan menolong kamu sembuh ya. Mungkin ada beberapa kita masih sakit hati, ada beberapa masih kecewa, jengkel, kesel, marah, benci, dendam. Kamu akan sembuh. Malaikat akan menyembuhkanmu, malaikat akan healing kamu supaya sembuh dari rasa sakit hatimu ya. Oke, 7 hari ke depan. Seperti kamu menghargai dan mengikuti petunjuk dari hatimu, kesejahteraan, kemakmuran akan datang ke kamu. Wah. Jadi dibilang ikuti kata hati, ikuti intuisi, ya. Apapun yang terjadi, berhati nuranilah. Apapun yang terjadi, mungkin pilihan terbaik ya berbuat baik. Ketika pilihan terbaik itu adalah berbuat baik, ya udah siap-siap menerima rezeki, menerima kelimpahan, kemakmuran, kesejahteraan akan datang ke kamu. Itu. Jadi hati manusia ini ya, hati manusia, hati kita harus bersih, murni. Itu bisa loh menarik rezeki, ya. Kalau hati benar-benar murni, suci, tidak ada lagi marah, dendam, iri, dengki, ya. Tuh. Oke. Aku ngerasa 7 hari ke depan, kamu sebenarnya masih bisa bersosialisasi. Cuma hanya beberapa orang aja. Hanya ke beberapa orang, ya. Jadi sebenarnya kita ini masih bisa bersosialisasi, tapi ya sedikit-sedikit aja orangnya. Ya contohnya masih bisa
sosialisasi sama keluarga, masih bisa membuka diri sama orang rumah, hanya sebatas itu sih. Terus aku lihat beberapa orang kan melihat kamu nih, beberapa orang kepoin kamu, stalking kamu, beberapa mata tertuju sama kamu. Tapi kamu kayak biasa aja sih. Kamu ngerasa udahlah, biasa aja. Kalau orang liatin, liatin. Kalau orang stalking ya stalking aja. Ya apa mau disombongkan? Ya. Kemudian nah ini sepertinya ada seorang teman akan mencari kamu ya. Iya, ada nanti teman atau beberapa orang akan mendekatimu. Ini beberapa akan merayu, beberapa akan membujuk ya. Aku lihatnya gitu. Entah siapa ini nanti. Akan datang, akan membujuk, akan merayu. Ayo dong, kabulkan permintaan aku. Ayo dong, ikuti kemauanku. Ayo dong, ikuti yang ku bilang, ikuti yang ku katakan. Atau apa ya? Ada nanti merayu, membujuk, seperti persuasi ya. Kayak pokoknya merayu gitu. Ya itu sih. Entah ini teman, entah siapa ya, entah seseorang itu. Nanti ada bujuk rayunya. Kayak apa ya? Kayak masih zaman merayu. Jadi nanti ada basa-basi ya. Intinya merayu. Oke? Sebenarnya kalau dengan bahasa cinta, bahasa kejujuran, bahasa kasih sayang itu nggak apa-apa. Kayak kamu ya. Kamu bisa ambil hati orang dengan kebaikan. Kamu bisa ambil hati orang dengan cinta, dengan kasih sayang. Gitu. Oke? Dan aku rasa kamu ini 7 hari ke depan harus seperti berjiwa pemimpin ya. 7 hari ke depan kamu harus berjiwa leader, berjiwa pemimpin. Mungkin di keluarga hanya kamu yang diandalkan. Di keluarga, pertemanan, lingkungan, kamu yang bisa diharapkan, kamu yang bisa diandalkan. Mungkin orang-orang sih bergantung sama kamu. Terus hidup baru ya. Tinggalkan pola-pola hidup yang lama yang gak ada faedahnya. Lepaskan pola-pola lama yang tidak ada gunanya ya. Hidup barulah. Kamu disuruh bersih-bersih masa lalu, bersihkan sampah masa lalu, atau bersihin tempatmu, rumahmu, bersihin dirimu, mandi ya, bersih lah. Kan bersih itu apa ya, untuk energi positif. Jadi kalau energi kita positif ya, energi kita enak. Kalau bersih itu energi kita enak. Kalau bersih itu energi kita positif. Jadi bisa menarik hal baik. Gitu. Oke? Oke. Ada huruf O, E, R, S, N, T, G, A, W, C, K, D, B, Z, P. Ada L, ada H, ada I. Oke, di kartu ada Capricorn, Leo, Aries, Gemini, Taurus, Cancer. Kalau di sini Capricorn, Pisces, Leo, Aries, Virgo, Libra, Aquarius, Gemini.
Februari, Juli, Agustus, Mei, Desember, September, November, Maret. Ya, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dadah.